Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ashabal fadilah wal qarabah wal barakah jami'i ahli silsilah tariqah qadiriyah naksabandiyah ma'ad surya sinarasa wabil usus hadratus syekh al-arif billah al-wasilillah Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu qadasa sirrah. Al-Fatihah. Duduk. Kenapa di sana? Anak-anakku sayang, para pecinta kesulitan jiwa, pada sesi pagi hari ini kita akan sama-sama ngaji tentang algoritma semesta. Bahwa seperti kemarin subuh Abah sampaikan bahwa alam semesta raya ini dirancang, didesain, diciptakan dengan perangkat kecerdasan sendiri. Ya, seperti halnya AI, ya, artificial intelligence, produk-produk AI, produk teknologi AI, ketika diciptakan, sang pencipta sudah merancang, mendesain, ya, bahwa AI itu memiliki kecerdasannya sendiri-sendiri. Sehingga dengan kecerdasan AI itu, atau AI lah, AI itu kan artificial intelligence, kecerdasan artificial, jadi double ya, kecerdasan AI, maksudnya kecerdasan artificial atau AI ketika diciptakan sudah embedded di dalamnya suatu kecerdasan untuk bisa merespon manusia penggunanya. Ya, kemarin disebutkan ya contoh-contohnya ya. Contoh-contoh produk AI yang benar-benar menunjukkan kecerdasannya dalam merespon setiap act dari kita. Kita order apa, dia bisa provide. Yang paling sederhana contohnya adalah search engine mesin yang disebut Google ya. Dan sekarang banyak sekali produk-produk search engine mesin, di mana kita semua nanya apa aja ke AI ini dapat ilmu apa aja. Nanya apa aja pasti ada jawabannya. Dan jawabannya itu bukan hanya informasinya lengkap, tapi juga dia bisa membantu mensistematisasi informasi yang mereka sediakan. Ya. Sekarang ini bersaing antara AI ChatGPT, Grok, DeepSeek, ya. Untuk apa? Untuk membantu manusia, ya, untuk bisa menanya apa aja, mendapatkan informasi apa aja, bahkan menopang kerja mereka. Mereka ini bersaing nih, bersaing agar masing-masing ini lebih cerdas, lebih bisa
merespon kebutuhan manusia. Bersaing ini. Karena semakin cerdas, semakin lengkap fasilitas AI-nya, maka semakin besar dan makin banyak yang menggunakannya. Kalau banyak yang menggunakannya, dia dapat duit. Begitu ya. Jadi para pencipta kecerdasan artifisial ini sekarang berlomba-lomba bikin teknologi, bikin aplikasi yang bisa mempermudah urusan manusia, ya, dan manusia kemudian memilih AI, aplikasi AI-nya untuk digunakan. Alam semesta raya ini, ya, diciptakan oleh Allah. Itu bayangin, itu ciptaan manusia aja udah canggih, udah cerdas seperti itu. Betul ya? Kalau sampai sini ilustrasinya mengikuti, bayangin, kecerdasan buatan manusia saja, ya, kecerdasan artifisial itu yang disebut dengan AI itu benar-benar bisa merespon hajat keperluan seluruh manusia di seluruh muka bumi ini. Nah, apalagi tentunya bukan apple to apple nih ya, membandingkan ciptaan manusia dengan ciptaan kholik. Ciptaan makhluk dengan ciptaan kholik tentu saja bukan sesuatu yang untuk diperbandingkan. Ya, bayangin, ciptaan makhluk aja sudah seperti itu canggihnya. Ya, bisa merespon, bisa berinteraksi. Apalagi ciptaan kholik, semesta raya ini. Bagaimana Allah mengatur galaksi yang disebut galaksi apa nih kita nih disebutnya? Bima Sakti. Bahkan di dunia, di alam semesta ini ada galaksi-galaksi lain. We never know. Ya, di galaksi lain ternyata ada juga seperti bumi, di mana di situ ada human being yang juga ada makhluk Allah yang juga hidup seperti ini. Nah, itu ya. Jadi bagaimana Allah mengatur peredaran matahari, peredaran bumi, ya, bintang gemintang, planet, ya, tidak bertabrakan, gitu ya. Semua bergerak sesuai ini. Nah, itu gambaran tentang Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, ya, Tuhan yang mengurus semesta raya ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan lebih deep membahas tentang satu hukum, ya, dari 12 hukum yang disebut dengan the law of divine oneness. Ya, ini catat ya. Apa itu hukum kesatuan dalam keragaman, ya? Dalam keberagaman atau hukum keilahian disebut juga. Yaitu prinsip yang menyatakan bahwa, ya, ini mesti ditahu ya, filosofi dari hukum ini. Bahwa hukum keilahian atau apa namanya di dalam lihat apa di presentasinya ada 5 presentasi handphone kamu ada. Ya, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling terhubung sebagai satu kesatuan. Ya, ini berarti bahwa setiap makhluk, setiap benda dan energi adalah bagian dari satu sistem yang harmonis dan saling bergantung. Ya, konsep ini, ya, mengajarkan bahwa ini penting. Tindakan, pikiran, dan perasaan kita sebagai manusia tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tetapi juga orang lain di lingkungan sekitar. Nah, ya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan,
apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, semuanya, segalanya, selamanya, selain terkoneksi, juga akan mempengaruhi lingkungan kita sekitar. Ya. Jadi kita tuh nggak bisa. Nah, apa pengen menggambarkan dulu siapa kita yang disebut dengan prinsip oneness itu ya. Nah, apa pengen mengutip ungkapan dari Syekh Jalaluddin Rumi tentang who we are. Beliau menyampaikan di dalam kitabnya yang disebut kitab Masnawi, ya, beliau menyampaikan, Syekh Jalaluddin Rumi, beliau guru sufi agung dari Turki, beliau menyampaikan bahwa you are not a drop in the ocean. Apa? You are not a drop in the ocean. A drop itu apa? A drop. Setetes. Kamu itu bukan setetes air in the ocean, di lautan. Kata Syekh Jalaluddin, you are the entire ocean in a drop. Apa tuh Kak Persi? You are the entire ocean in a drop. Apa tuh artinya? Coba terjemahkan. Nah, siapa yang? You are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in the drop. Beda nggak? Beda apa sama? Artinya apa? Soal arti letterliknya apa? Ayo, yang mau kau sali. Kak, terjemahnya apa tuh? Mike. Mike-nya mana? Apa? Apa? You are a drop in the ocean. You are the entire ocean in the drop. Oh, ya. Dalam? Ya, coba yang rap ya. You are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in a drop. Nah, apa bedanya? Can you explain? Apa artinya? Hah? Ayo. Ingat nggak? Ini yang ikut kelas ABA ya. Tentang apa? Bahwa kita semua kalau diibaratkan seperti lautan. Ya. Misalnya gini, gambarannya begini. Ya, kita semua berangkat naik bis ke Pangandaran atau ke Ancol sana. Lalu di Ancol kita naik perahu nih. Di atas perahu kita nih bawa botol-botol yang nggak ada tulisannya. Ya. Nah, ketika kita di perahu, kita ini bawa botol-botol yang kosong. Ya, ini kosong apa? Lalu kemudian kita apa ininya? Menyiduk air di lautan. Ya, ini botol kosong, ada 10 botol kosong. Itu kita di tengah lautan ya, menyiduk air lautan. Yang di botol ini air apa? Hah? Air laut. Yang di botol ini dengan yang di lautan sama atau tidak? Hah?
rasanya, warnanya sama. Ilustrasi itu bisa dipahami? Ini kelas 7, kelas SMP. Gambarannya, kita semua ini pergi ke Ancol. Dari Ancol kita naik perahu. Ya, kita di perahu itu kita laut Jawa, ya kan? Laut Jawa itu masing-masing bawa botol kosong lah, anggap gitu ya. Masing-masing. Di tengah lautan, ayo nyiduk air lautan. Wow. The question is, the water in your bottle itu air apa itu? Air apa? Air laut atau bukan? Air laut. Yang di lautan dengan yang di botol sama tidak? Sama. Kenapa sama? Ya memang dari lautan itu kan. Nah itu yang disebut dengan you are not a drop in the ocean, but you are air laut. Kamu itu lautan, tapi kamu di situ. Ya. Jadi kamu you are the entire ocean. Jadi air ini sesungguhnya air lautan, laut Jawa, dan bahkan yang terkoneksi in a bottle, gitu ya. Nah sekarang kita ilustrasikan tentang who we are. Kita semua itu, ya, semua. Kalau kita sering dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Firman Allah bahwa kita semua, wahai manusia, ini firman Allah nih, Rabbul Alamin, Tuhan seluruh semesta ini. Kita semua, ketika menyebut kita itu, bukan hanya manusia ya, bukan hanya manusia dan jin, seluruh makhluk yang ada di semesta raya ini, semuanya lillahi dari Allah. Wa ilaihi raji'un, dan kepadanya akan kembali. Nah, yang dimaksud adalah bahwa kita semua itu dari lautan tanpa tepi Allah SWT yang kemudian oleh Allah diputuskan you are masuk jadi ke botol-botol. Botolnya mana? Wa nafahtu fihi min ruhi, kata Allah, dan aku tiupkan dari ruhku. Usia berapa kamu mulai masuk ke ruh, ke perut ibu itu? Kan ibu bapak bersatu ya, kemudian positif hamil ya. Setelah hamil jadi embrio berapa? Kemudian kamu mulai tumbuh ya, mulai seperti ini. Sudah mulai kebentuk ya. Lalu ada degup jantungnya. Udah ada degup jantungnya belum? Belum ya. Sampai usia berapa kamu ruh Allah itu masuk? Kata Allah, wa nafahtu min, dan aku tiupkan fihi, kepada di dalamnya siapapun, semua kita semua, min ruhi, dari ruhku, kata Allah. Usia berapa? 4 bulan. Jadi ini yang dimaksud dengan itu. Ya tadi, ketika kamu di lautan, masukin air laut ke dalam botol. Nah itu kayak gitu. Ini, jadi kita semua ketika masuk ke dalam raga yang masih 4 bulan itu masuk dalam seperti air lautan masuk ke dalam botol. Yang menghidupkan kamu itu adalah ruhnya Allah. Dan itu berlaku kepada semua manusia, semua makhluk, dan seluruh yang hidup di alam raya ini, yang bergerak di alam ini, semuanya sama. Jadi seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta raya ini, sumber kehidupannya dari sumber yang sama. Nah, ya. Ini rada dalam nih pembahasannya. Ini kelas S3 harusnya. Nah, jadi
Lalu dibotolin lah. Lalu botolnya dikasih label ya. Ini label punya Anakin, label punya Gus Agil, label punya Emir. Si botol-botol ini. Ketika sudah masuk botol, tapi isi di dalam botol itu adalah air laut. Ini kan semua, kamu semua ketika brojol hari keberapa dikasih nama? Hah? Hari keberapa? Bukan begitu lahir kamu udah dikasih nama ya. Nah, itu ibaratnya ketika kamu brojol, ya itulah kamu itu adalah botol-botol yang dikasih label. Nah, ya. Paham nggak? Rasa botolnya itu. Yang tadinya air laut, di dalamnya yang menghidupkan botol ini air lautan, yang menghidupkan raga-raga ini sama kan air lautan. Nah, itu disebut divine oneness itu. Semua sumbernya sama. Kucing, anjing dihidupkan sama. Tumbuhan dihidupkan oleh yang maha hidup, dari yang maha hidup, semuanya. Nah, oleh karena kita mengetahui, punya kesadaran ini, itu penting ini. Jadi sesungguhnya yang membedakan kamu adalah apa? Ini label-label botol ini. Ya kan? Ya, ini kan kalau di dalam botol aqua kan ada merek Siraya, ada mineral, aqua, apalagi Pristine. Ya, padahal airnya dari mata air yang sama. Nah, oleh karena kamu sekarang tahu bahwa sesungguhnya kamu semua, meskipun botolnya beda, nama raganya beda, you are the one. You are actually, kamu itu, makanya dengan kesadaran ini bahwa kamu, temanmu itu adalah aku yang lain. Paham nggak, Amir? Dalam ini. Dan prinsip bahwa kita ini berasal dari lautan tanpa tepi yang masuk ke dalam botol-botol, itu juga disampaikan oleh, bukan hanya oleh Al-Quran, tetapi juga disampaikan oleh para filosof, ya, para filosof di Barat. Tapi sebelum menyampaikan apa yang disampaikan oleh para filosof Barat, kita simak ungkapan dari filosof Islam, ya, yaitu Al-Farabi. The first cause is the source of all existence. Jadi sebab pertama adalah sumber segala keberadaan. Nah, ya. The cosmos is the self-disclosure of the divine. Alam semesta raya ini semuanya adalah penampakan diri ilahi. Jadi kamu ini, kamu, tumbuhan, hewan, adalah penampakan. Cuman kata penampakan ini sering digunakan untuk penelusuran apa? Penelusuran film-film apa? Atau konten-konten hantu, ya, penampakan. Nah, disebut penampakan di sini adalah bahwa semua kamu, ya, bergerak hidup di dunia ini dihidupkan oleh yang maha
Semuanya. Jadi ada Allah di taman kamu yang sama. Di kucing, di anjing, di kuda, di ular, di tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Semua bergerak hidup karena mendapatkan tiupan ruh yang maha itu ya. Jadi kesadaran itulah. Oleh karenanya inilah prinsip atau hukum the law of divine oneness itu ya. Nah, sekarang dengan memahami ini ya, kita berharap ya kamu memahami dengan ini, memahami bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Ya. Kita semua ya adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, dan ini membantu kita hidup dengan lebih bertanggung jawab. Ya, karena kamu asalnya satu dari yang maha satu. Hanya yang membedakan adalah ketika kamu masuk ke dalam raga-raga yang berbeda yang dikasih nama. Jadi asalnya sebelum kamu masuk raga hanya satu nama, yaitu halo, ikutin nggak nih? Jadi sebelum kamu masuk ke dalam botol, identiti kamu itu sama, esensi spiritual kamu itu sama semuanya, yaitu Allah. Namanya hanya satu, yaitu Allah. Yang ketika kamu masuk ke dalam tubuh, ke dalam raga, kok namanya jadi beda-beda gitu ya? Ya bukan kok ya, namanya ya. Ya enggak? Nah, kamu oleh karenanya ketika akhirnya kamu menyadari masuk ke dalam raga-raga dengan nama yang berbeda-beda itu, bahwa sesungguhnya kamu itu berasal dari induk yang sama. Betul tidak? Karena kita kan sering menyadarinya yang disebut dengan saudara itu kan yang satu ibu satu bapak, atau sebapak atau seibu. Betul nggak? Oh dia saudara, dia adik saya, adik kandung saya, kakak saya, anak saya, bapak saya, ibu saya. Padahal sesungguhnya kalau ditarik ke atas, semua adalah brother and sister. Betul tidak? Karena dari sumber yang sama. Nah, pentingnya punya kesadaran ini tuh, kamu sayang nggak sama adik kamu? Sayang. Adik kandung atau adik seibu sebapak? Sayang. Beda nggak sayang kamu ke yang sedarah dengan yang lain? Beda ya. Biasanya beda, umumnya beda, betul nggak? Ya, bahkan kita membela saudara sendiri itu, wah udah kalau ada yang mengganggu adik saya, wah saya yang di depan, betul nggak? Sama yang sedarah biasanya begitu kan, betul nggak? Bahkan diajarin oleh orang tua, kamu mesti mati-matian bela saudaraku, no matter what happen. Ibu juga sama, wah ini anak saya, diperjuangkan. Bahkan seringkali orang tua yang salah, anaknya salah dibener-benerin. Padahal anaknya salah. Karena apa? Yaitu karena merasa ini adalah anak saya, saudara. Karena ada kesamaan darah, berasal dari darah yang sama. Padahal, nah itu karena manusia yang ya kita semua umumnya menyadari kesatuan itu bukan hanya darah, tapi ruh. Nah, makanya dalam konsep tasawuf ada namanya duriyah wa nuriyah. Bani Adam itu adalah manusia jasad pertama. Ya. Makanya kamu semua disebut Bani
Adam. Nah, apa sih? Itu bapak pertama, manusia raga pertama namanya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tuh mbah buyut kita semua, betul ya? Karena yang Allah turunkan pertama kali yaitu ibunya siapa? Neneknya? Nenek kita semua siapa? Ya, Ibu Hawa, Bapak Hawa dan Ibu Hawa. Nah, itulah manusia raga. Jasad. Manusia pertama yang masuk ke dalam botol. Ngerti ya? Kalau sebut apa botol, itu ingat cerita dengan air lautan yang masuk ke dalam botol ya. Ya, you are the entire ocean. Kamu itu adalah seluruh lautan yang dimasukkan ke dalam botol lalu dikasih nama. Nah, manusia pertama yang Allah ciptakan yang dibotolin, yang dimasukin ke dalam siapa? Dari Nabi Adam inilah kemudian dari Hawa turun sampai beranak pinak sampai sekarang. Ada berapa miliar manusia ini? Itulah lautan yang masuk ke dalam botol-botol dengan nama yang berbeda-beda. Ya. Nah, cuman karena Allah mendesainnya botol-botol itu berbeda, ya ada dari mulai sukunya, bahasanya, wilayah geografisnya, seringkali itulah yang mengakibatkan kita menyadari bahwa sesama manusia itu beda. Oh, kamu bukan bagian golonganku, kamu orang Cina, kamu orang Sunda, kamu orang Jawa, kamu orang Padang. Nah, itu label-label itulah yang bahkan seringkali membuat kita kehilangan rasa kebersamaan. Ya. Itulah yang membuat kita sering berkonflik gara-gara beda suku. Beda bahasa, kamu ngomong bahasa Jawa terus, ya sering gitu. Kamu kok kayak gini, kalau kamu pergi ke Belanda, ya, terus ngomong bahasa Inggris, ada di perkampungan Belanda, mereka nggak suka tuh. Nggak suka sama orang yang ngomong bahasa Inggris. Bahkan orang Jerman, ada orang Jerman ketemu orang Belanda, ya. Orang Belanda ngomong Belanda nih, itu dianggap inferior itu orang Belanda itu, karena dianggap orang Jerman tuh kastanya lebih tinggi dari orang Belanda itu. Bayangin, beda bahasa bisa membuat status berbeda ya. Orang Chinese, Cindo, orang bayangin kita mah pribumi. Mereka adalah pendatang. Cindo itu pendatang. Oleh karenanya bakar. Nah, itu kenapa? Tidak punya kesadaran bahwa sesungguhnya kita semua berasal dari Nabi Adam, bahkan ditarik lagi lebih tinggi, kita semua berasal dari Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi manusia pertama, ruh, Allah menciptakan ruh, sumber ruh seluruh manusia di alam raya ini adalah dari Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi, yang namanya manusia raga di alam semesta ini berasal dari Nur Muhammad. Makanya sabda Kanjeng Nabi Muhammad selesai apa? Ana minallah wal mu'minuna minni, dan semua orang-orang dari aku. Jadi kalau kita tarik semua, makanya ada susunan turunan itu ada secara nuriyah, nur cahaya, nur itu cahaya, nuriyah itu artinya kalau kita ditarik ke nuriyah, kita semua adalah saudara kandung nuriyah, semua. Ya. Nah, ketika masuk nuriyah, nuriyah itu darah, ikatan darah, itu seringkali makin sempit. Nah, apa misalnya kalau konsep nuriyah ya nuriyah seringkali disebut nuriyah itu ya anak gitu, yang ada saudara darah. Makin limited gitu. Kakak, saya kayak disebut nuriyah. Ya udah makin. Nah, kalau kita mengidentifikasi dengan nuriyah, kita makin banyak melihat orang itu berbeda dengan kita. Ya. Tapi kalau kita pakai sudut pandang nuriyah, bahwa kita semua
berasal dari sumber yang sama, yaitu Nur Muhammad, ruhnya Allah yang maha hidup, ruh yang suci dari yang maha suci, maka kita semua melihat itu kita yang sama. Makanya tadi sebut apa tadi ya, bahwa kamu adalah aku yang lain. Sehingga kalau kita merasa, kamu merasa kita semua adalah sama, kita semua bukan hanya sekat, kita semua adalah saudara kandung, maka mestinya, sejatinya kamu akan merupakan temanmu, ya, yang identitasnya teman, malah sesaudara. Jadi dalam konsep Nuriyah itu tidak ada teman, tidak ada sahabat, yang adalah saudara. Makanya kita semua dalam tradisi kita, ya, disebut ikhwan, bukan sahabat, tetapi ikhwan itu apa? Akhi, ahi wa uhti, assalamualaikum. Akhi uhti itu artinya apa? Saudara. Makanya pengersabah menyebut murid-muridnya sebagai ikhwan, saudaraku, saudara. Jadi sekarang nih, dengan punya kesadaran dengan the law of divine oneness itu, ya, jangan lagi mengatakan ini teman saya, ini saudara kandung saya. Sesama jaga aras, mulai sekarang harus menganggap bahwa ini adalah saudara saya. Paham nggak konsepnya? Paham ya? Inilah pentingnya kamu menyadari the law of divine oneness itu. Kamu tarik ke atas bahwa sesungguhnya kamu adalah air lautan yang masuk ke dalam lautan. Semua adalah air lautan yang sama, cuman masuk botolnya beda-beda, dikasih nama beda-beda, ditaruh di tempat yang berbeda-beda. Tapi kalau kamu terus menelusur tentang sesungguhnya, kamu itu berada. Itu pentingnya memahami the law of divine oneness. Oleh karena itu, sesungguhnya ketika kamu menyakiti temanmu, atau kita jangan nyebut teman lagi sudah ya. Ketika, anggaplah pakai istilahnya, ketika kamu menyakiti orang lain, sesungguhnya kamu sedang menyakiti diri sendiri. Makanya apa yang kamu lakukan kepada orang lain, itu akan balik ke dalam diri sendiri. Nanti di hukum-hukum yang lain akan karena kita itu sama, gitu, dari sumber yang sama, mempengaruhi satu sama lain. Ya, aksi kamu misalnya, kalau punya kesadaran oneness, ya, aksi kamu menanam pohon, itu bukan kita sedang menanam pohon, kita sedang membuat satu pabrik oksigen. Ya, kalau kamu punya kesadaran itu, ini pohon apa? Cuman pohon aja. Padahal pohon yang kamu tanam itu adalah sumber produksi karbon apa? Dioksida. Ya. Karbon yang bisa memproduksi oksigen. Itu ya. Ya, jadi di dalam Al-Quran banyak ya, bahwa kita semua itu berasal dari, makanya dalam surah yang paling masyhur adalah Al-Ikhlas, ya, bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin sudah menyatakan bahwa katakan bahwa tidak ada Tuhan itu hanya satu. Kita semua nggak ada Tuhan itu dua, ya. Makanya dalam surah Al-Anbiya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, itu prinsip the oneness. Prinsip oneness, ya. Hanya satu sumber, nggak ada sumber kehidupan yang lain. Dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, ya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah, tentulah keduanya telah rusak binasa. Kalau sumbernya beda, ada Tuhan, berarti antar Tuhan berantem. Bayangin kalau Tuhannya lebih dari satu, pasti berantem. Enggaknya hanya satu, ahad. Nah, itu. Dan itu menunjukkan bahwa ada kesatuan alam semesta. Dalam surah Al-Baqarah, ya, ada bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Nah, ya.
Dia yang Rabbul Alamin, yang mengatur semua kecerdasan kosmik, algoritma ini hanya Allah SWT. Oke, sampai situ silakan moderator. Ada dialog dulu sampai situ. Duduk aja nggak? Terima kasih untuk penjelasan sebelumnya. Baik, untuk kakak-kakak yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan, kemudian ditunjuk ya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Oh ya, silakan. Mic-nya mana? Oh ya, mic. Hebat, lari mic-nya. Ini kan yang berarti kan itu. Kenapa Tuhan itu satu? Kalau dua berantem tadi kata surah Al-Anbiya. Dari wajah kita harus satu. Allah. Kan kulullah. Oh itu kan Tuhan ada satu. Ya. Terus? Bapak berdua Allah harus ada yang kata Allah Tuhan kata Allah harus menciptakan dan makhluk-makhluk hidup harus bisa dan lain-lain sebagainya. Nah ini di sini. Kalau kan jadi sudah menggunakan jadi kalau usaha juga ini diazab itu tidak. Oh sudah cerita Allah terus pasti jawab dan upasan Tuhan terus bisa dijual terus kayak apa kita untuk manusia menjalankan dan memahami untuk bantu manusia yang sudah dasar dan hubungannya adalah hal sebesar Tuhan. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk saudara Fahri ya, untuk pertanyaannya. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya dari yang boys atau yang girls? Pertanyaannya yang sulit ya, supaya jawabnya mudah, nggak tahu. Kalau pertanyaan sulit, jawaban apa sederhana? Nggak tahu. Silakan untuk yang apa? Bos, ada? Oke lah. Tadi pertanyaannya dari Fahri ini sulit sekali. Ya, pertanyaannya paling sulit. Sehingga jawaban apa? Nggak tahu. Ya. Anyway, jawab ya. Menjawab ya. Menjawab. Oke, jadi hampir semua perspektif dari filosof, spiritualis, ilmuwan punya kesimpulan yang sama tentang itu tadi. Ya, semua itu dari satu kesatuan eksistensi, dari kesatuan realitas, ya. Itu dari mulai filsafat kuno, ya, bahwa atau dari filosof modern, filosof yang Islam juga pernyataannya sama, seperti yang disampaikan oleh filosof Muslim bernama Al-Farabi, bahwa beliau menggunakan dengan disebut dengan konsep emanasi. Oh, ini sebenarnya ini kelas. Ini tema kajian mahasiswa. Tapi nggak apa-apa lah ya, biar kamu juga tipis-tipis ya mendapat informasi ya. Teori emanasi itu apa, Pak? Bahwa di mana segala sesuatu berasal dari Tuhan sebagai sumber pertama, the first source. Jadi teori emanasi itu masyhur di kalangan, bukan hanya di kalangan Muslim. Beliau sebagai filosof, juga sebagai seorang dokter ya, dia mengenalkan konsep emanasi. Emanasi itu
meyakini bahwa sesuatu berasal dari Tuhan sebagai sumber pertama. Alam semesta adalah hierarki yang terhubung dari Tuhan hingga materi. Nah, bahkan Ibnu Sina itu siapa? Ibnu Sina, halo? Ada yang tahu siapa Ibnu Sina? Beliau adalah ilmuwan di bidang kedokteran yang masyhur sekali. Buku yang beliau tulis menjadi referensi dokter-dokter seluruh dunia, ya, Qanun Tib, ya. Nah, beliau menyampaikan bahwa segala sesuatu adalah bagian dari rangkaian sebab akibat yang bermuara pada Tuhan sebagai penyebab utama. Semuanya, semua yang bergerak, semua yang berjalan di muka bumi ini, di alam raya ini, di seluruh galaksi ini, ya, semuanya bermuara pada satu sumber ruh penggerak. Ya. Oleh karenanya, kalau kita selalu punya kesadaran itu, kita akan memperlakukan apa yang ada di sekitar kita itu sebagai brother and sister. Termasuk ke kucing, ke anjing, ke kuda, sugar glider, landak. Siapa yang ada mini landak ya? Ya siapa tuh? Ya. Jadi ketika tumbuhan, kamu datang ke pohon rambutan, ya, kalau punya kesadaran bahwa ini pohon rambutan dihidupkan oleh yang maha hidup, ada yang maha hidup di pohon itu, pasti kamu akan memperlakukan berbeda. Bukan hanya kepada manusia, ya, ke pohon aja. Kalau kamu punya bahwa kamu kalau kamu punya kesadaran hukum tentang the law of divine oneness, akan memperlakukan pohon secara berbeda. Ya. Kalau tahu ada pohon yang hidup, kamu meyakini di dalamnya ia hidup karena ada yang maha hidup. Oh, kayaknya nggak akan asal tebang, ambil rambutan, wah, ambil emosi, apa yang ngambil rambutan tanpa izin. Harus izin, ya, harus latihan. Sebiji pohon lunas. Sering-sering. Nah, jadi pasti treatment kita akan beda. Kalau kamu meyakini ada kucing, wah, kucingnya maling makanan kamu, makanan favorit kamu, udah lapar, ya, diambil sama kucing. Wah, kamu marah kan? Kamu kalau menyadari hukum the law of divine oneness, kucing ini hidup karena yang maha hidup di dalamnya. Jadi ada Allahnya di setiap maha hidup. Pasti beda kan? Betul tidak? Kamu nggak akan serta-merta, asar kucing, sampai kucingnya. Itu karena orang hilang kesadaran tentang betapa kamu sedang mukuli makhluk yang ada Allahnya di dalamnya. Ada kamu di dalamnya. Betul nggak? Ada kamu di dalamnya, kenapa? Karena kamu juga berasal dari sumber yang sama. Nah, itu ya, pentingnya punya kesadaran tentang keilahian, hukum keilahian, hukum the divine law of oneness itu. Nah, ya. Banyak perseptif yang disampaikan oleh para ulama sufi, ya, tentang konsep the law of divine oneness itu. Antara lain adalah yang disampaikan oleh Ibnu Arabi, ya, dengan konsep wahdatul wujud, ya, bahwa kata beliau segala sesuatu, ya, kata Ibnu Arabi dalam beberapa kitabnya, antara lain Futuhat Makkiyah, beliau menyampaikan bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari wujud Tuhan.
Manifestasi itu apa sih? Manifestasi apa? Manifestasi. Apa? Manifestasi. Manifest. Apa? Manifestasi tahu? Pengejauhan tahap. Jadi segala sesuatu adalah manifestasi dari wujud Tuhan. Semua yang ada di yang itu adalah wujudmu juga. Karena kamu juga berasal dari itu Tuhan. Ingat ya, konsep tadi, perumpamaan air lautan tadi ya. Kamu adalah air lautan yang dimasukkan ke dalam botol. Kamu adalah ruh Allah yang suci, yang masuk ke dalam jasad. Semuanya tanpa kecuali. Kamu asalnya dari ruh yang maha suci. Semuanya. Oleh karenanya, kamu semua jangan mengotori diri. Jangan mengotori kesucian kamu. Dengan cara apa? Hilang kesadaran. Hilang kesadaran tentang bahwa sesungguhnya kamu. Nah, ini sekarang kalau kamu menyadari tentang ini, satu lagi tentang ini. Gini. Pohon kelapa, terus pohon kelapa lalu berbuah. Ya. Ini berarti indukan pohon. Pohon kelapa indukan. Berbuah. Kalau pohonnya nggak diambil, kalau kelapanya ketika berbuah, pohon kelapanya nggak diambil-ambil, ya, mateng, ada kelapa muda, kelapa tua. Biasanya kelapa yang udah tua itu jatuh sendiri tuh. Oke. Si indukan pohon kelapa ini punya harapan. Dia hidup dari yang maha hidup. Si indukan pohon kelapa ini berharap si kelapa yang jatuh itu akan hidup dan tumbuh jadi apa? Jadi apa? Pernah mungkin nggak si indukan pohon berharap si kelapa tua yang jatuh ini berharap jadi pohon rambutan? Mungkin nggak? Halo? Cido, paham Cido? Apa maksudnya itu? Berarti kan si indukan pohon kelapa ini berharap kelapa tua yang jatuh ini jadi benih kelapa lagi berharap. Jadi dia tumbuh menjadi pohon kelapa berikutnya. Betul tidak? Nah, Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kehidupan ketika akhirnya menjatuhkan kamu. Jadi ini ilustrasinya pohon kelapa tadi ya. Itu pohon kelapa. Ya, kelapanya menua, buah kelapanya menua lalu jatuh. Pasti berharap si pohon kelapa yang jatuh ini jadi benih kelapa tumbuh seperti dirinya, tegak berdiri, ya. Lalu berbuah lagi. Betul tidak? Dia pasti tidak berharap dia tidak akan jadi pohon lain. Betul tidak ini? Sepakat nggak? Allah Subhanahu wa taala, ruh yang suci, ya, kemudian meniupkan kamu jatuh ke bumi ini, masuk ke dalam raga, ya, masing-masing raga. Pasti berharap ini benih yang ditanam, ruh suci yang ditanamkan kepada raga 4 bulan itu, berharap dia tumbuh seperti siapa? Seperti siapa? Seperti induknya, induk ruhnya, yaitu Nur Muhammad. Itu Nur Allah juga. Tidak berharap
Ini tumbuh jadi setan, iblis. Berarti kita berharap semuanya, anak-anakku semua, menjadi manusia yang di dalamnya sudah ditanamkan ruh suci. Dan berharap ia tumbuh menjadi manusia yang selalu mensucikan dirinya, menjaga kesucian dirinya. Betul tidak? Makanya kita sekarang ikut ajaran amalan kesucian jiwa itu adalah agar Bapak ngegetuk-getuk biar kamu juga yang ngantuk. Bukan marah-marah ya. Supaya yang Fari udah. Ini paham nggak konsep ini? Ini agak-agak ini kelas doktor ini ya. Ini kuliah apa di Belanda ini ya. Are you following? Ya? Are you following? Penjelasan apa? Oke, siapa yang bisa mengulang penjelasan tentang pohon kelapa? Oke. Oke, Pak, ayo. Paham nggak, Pak? Pohon kelapa tumbuh, lalu berbuah. Nah, buah kelapa ini makin hari makin matang. Setelah matang, karena nggak ada yang iseng memetik untuk pengen kelapa muda, si kelapa ini menua. Lalu kelapa ini berat jatuh. Ya, jatuh, dibiarin aja. Kalau kelapa tua, dibiarin lama-lama, akan tumbuh apa? Tunas. Betul tidak? Ya. Setelah tunas dia tumbuh lagi, mulai tumbuh ada batangnya. Ya, setelah berbatang ada apa? Tumbuh daunnya. Setelah daunnya, buahnya. Nah, si pohon kelapa ini, emaknya, induknya, ketika menjatuhkan pohon kelapa itu pasti berharap, ya, ini yang kujatuhkan ini, jadi pohon apa? Kelapa yang tumbuh besar kokoh seperti dirinya. Betul? Betul. Allah Subhanahu wa taala, ini ilustrasi ya, bukan membandingkan. Ilustrasinya Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau ada ruh nur ilahi, nur Muhammad. Ya. Ruh itu juga seperti tadi, seperti kelapa ya. Udah tua, ruhnya udah mulai menua, bagian dari ruh yang sama. Dijatuhkan ke bumi, kayak ada yang masuk ke Evan, ya, Jidan, mana Jidan? Jidan, presiden, masuk, pasti berharap ia tumbuh seperti apa? Seperti ruh asalnya, yang selalu, nah itu, ini konsep filsafat ini ya. Ini dalam banget ini. Gitu. Berharap tumbuh jadi pohon kelapa dan berharap tumbuh jadi manusia yang suci, yang selalu mensucikan dirinya dengan amalan kesucian jiwa. Terus. Dan sifat-sifat pohon kelapa antara induknya dengan anaknya pasti sama nggak? Sama. Begitu juga Allah berharap ketika kamu dimasukkan ke dalam botol, ke bumi, diturunkan ke bumi, masuk ke dalam raga, dia pengen dia tumbuh dengan sifat-sifat yang sah dari induknya. Cirinya si tomboh, cirinya ini tumbuh sesuai dengan harapan induknya, dia tumbuh memiliki sifat-sifat yang sama. Sebagaimana induk pohon kelapa mengharapkan anak pohon kelapa ini tumbuh seperti dirinya. Paham tuh? Penjelasan banyak. Coba disingkat. Yuk. Oke, Pak. Jam berapa sekarang? Oke. Terus apa? Ilustrasi ini pada paham nggak nih? Halo, yang ngantuk-ngantuk nggak paham nggak? Coba dengerin nih Kakak Evan. Ini kita lagi ngebahas the law of divine oneness.
Ayo apa? Mana tadi mic-nya banyak? Ayo jelaskan. Yang ngantuk mana? Bangun, tidur. Bangun tidur. Berdiri. Jelaskan, ayo jelaskan. Ini penting Mama. Semua dari indukan yang sama. Indukan ruh yang sama. Nah, indukan, istilahnya indukan ruhnya. Memiliki sifat yang sama seperti itu. Terus berasal dari indukan ruh yang sama. Yaitu ruh siapa? Hah? Ruh Allah. Ruh yang apa? Iya, ruh yang satu dan ruh yang oleh karena itu oleh karena itu apa? Ketika lalu ketika kapan itu? Ketika si ruh itu disuruh jatuh ke mana? Jatuh ke coberan. Jatuh ke bumi ya. Ke botol. Ada orang yang jatuh ke botol ya. Atau masuk ke dalam botol aja, ke botol ya. Oke. Jadi ketika jatuh ke bumi, masuk ke dalam apa? Berharap ya. Cirinya jiwa yang suci yaitu ya, terus punya sifat-sifat yang maha suci. Iya benar juga, yang maha kuasa. Udah, terima kasih buat ini. Paham gak konsep itu? Konsep ini paham ya? The law of divine oneness itu begitu. Jadi satu konsep yang paling utama gitu. Kamu menyadari bahwa kita semua adalah satu dari yang maha satu. Kita ini hidup dari yang maha hidup, yang menghidupkan. Kita semua sama berasal dari ruh yang maha suci supaya hidup sesuai dengan harapan yang indukan Allah, induk ruhani Allah, hidup menjaga kesucian jiwa. Paham tuh? Tenan ini ilmu mahal ya. Makanya kita semua kalau konsep Nuriyah, kita itu adalah Bani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia raga, Bani Adam. Karena manusia raga pertama, ruh manusia botol pertama. Jadi manusia yang pertama kali masuk botol adalah siapa? Nabi Muhammad. Tapi manusia yang sebelum masuk botol siapa yang pertama? Kanjeng Nabi Muhammad
Nah, makanya sabda beliau apa? Ana abul arwah. Kata siapa? Kata kanjeng Nabi Muhammad. Ana abul arwah. Artinya apa abu arwah? Bapak dari segala ruh manusia. Wa Adam abul bashar. Dan Adam itu adalah bapaknya manusia raga, manusia yang dalam masuk botol. Ingat ya kalau disebut manusia dalam botol itu, ingat ya, air lautan yang masuk botol. Manusia yang masuk raga. Paham nggak maksudnya? Berarti selain kita kalau berujuk pada sabda kanjeng Nabi Muhammad SAW ini, ya, kita bukan hanya sekedar Bani Adam, tapi juga Bani. Mengapa Bani Muhammad? Karena kita semua berasal dari ruh yang sama. Allah menciptakan Nur Muhammad dulu sebagai bapak ruh pertama. Dari ruh Nur Muhammad inilah kita beranak pinak gitu loh. Masuk ke dalam botol-botol yang berbeda ini. Nah, itu ya pemahaman tentang the law of divine oneness. Masih ingat nggak the law of? Mending bahasa Inggrisnya atau mending bahasa Indonesia? Bahasa Inggris lah ya, biar keren. Nanti kalau di rumah jelasin, mah menurut hukum the law of divine oneness. Apa tuh? Nah, the law of divine oneness. Kita semua adalah saudara, Bu. Saudara kandung ruhani. Ya. Orang karena kalau kamu kalau mulai detik ini kamu mengatakan bahwa masing-masing kita yang ada di sini adalah saudara kandung ruhani, sesama saudara kandung ruhani, pasti kamu akan memperlakukan temanmu itu beda, pasti beda, karena kita berasal dari dosa. Kalau ngomong kita semua dari Nabi Adam aja, ya, kita punya bapak jasmani, sesungguhnya juga kita mesti menyadari bahwa kita ini saudara kandung jasmani juga sebetulnya. Saudara kandung juga sesungguhnya. Sehingga kalau saudara kamu kandung, pasti kamu akan memperlakukan teman yang disebut dikategorikan teman, sahabat itu berbeda. Jadi bagi para pecinta kesucian jiwa, santri-santriwan jagat aras, sekarang sudah tidak ada lagi istilah teman, sahabat, yang adalah brother and sister. Bro. What's up, bro? Wow. Mana Zak? Apalagi Kak Kaila. Kalau Kak Kaila memahaminya apa? Mic-nya mana mic-nya? Kalau kita pengen dengar kesimpulan dari Ibu moderator, ya. Ning Kaila, mahasiswa Universitas Saifullah Maskur. Bahwa kita semua berasal dari yang sama, yaitu dan dari Bapak Tuhan kita adalah Nabi Muhammad dan Bapak kita adalah Nabi Adam. Yeah. Oleh karena itu kita harus memperlakukan saudara kita dengan baik, karena kalau kita menyakiti saudara kita, maka itu sama dengan kita menyakiti diri kita. Dan kita itu ibarat sebuah botol yang diisi, dan tentu bikin hati kita yang kita ingin kita terlahir satu kita memiliki bersifat tinggi. Oke. Tepuk tangan nunggu Ibu moderator. Sambil promosi ini ya. Siapa tahu di angkatan kelas 12 nanti ada yang melanjutkan di Usama, ya. Promosi dong. Apa Usama itu? Usama adalah Universitas Masuk. Kalau waktu itu kata pengesan
dunia ini. Nah, kalau ada universitas yang lebih baik daripada Citra Rasa Abang, nah, itu artinya tidak ada universitas yang lebih baik daripada di Bersama. Dulu saya pengen masuk kali, tapi karena daun pangsa dan saya sebagai murid harus ikut kata guru. Apa yang membuat Usama menjadi terbaik di dunia? What makes Usama the best in the world? Karena ada di universitas yang ada cuma di Citra Rasa. Hah? Siapa yang berminat daftar silakan minta brosur ya. Oke ya, paham ya hukum the law of divine? Divine apa? Nah, oke. Karena dibutuh dul. Apa pemahaman dia? Serat. Apa kamu summary dari pertemuan ini? Nah, berdiri. Pemahaman kamu dari yang Abah jelaskan. Irsyadul ibad. Ayo. Jangan lihat catatan yang kamu pahami aja. Berdiri. Yang kamu ngerti aja. Yang kamu tangkap apa? Bebas. Berdiri. Irsyad. Salam. Jadi saya menggunakan sumber sampah itu dari Allah. Tapi ibaratnya kita itu di air. Ilustrasi pohon kelapa, kamu bisa jelasin nggak? Yang jatuh bukan pohon kelapanya, tapi terus terus dikaitkan dengan manusia. Ya, betul. Begitu ya. Ya, terima kasih buat Dul. Ya. Mudah-mudahan anak-anakku semua tidak paham. Ya. Sehingga kalau kamu merasa tidak paham, akan terus mencari pengetahuan, ya. Dan you may ask question about this. Karena ini fundamental dulu ya. Hukum pertama ini sangat fundamental. Ya. Kalau kita semua kesatuan bahwa ya itu di orang lain adalah kamu yang lain. Kalau kamu menyadari kan kamu itu yang dia. Kamu sebelum dikasih nama adalah sama. Jangan fokus kepada air lautan yang sudah masuk ke botol-botol dan dikasih nama. Fokuslah bahwa kamu semua adalah air lautan. Dari lautan yang sama. Ya. Jadi jangan tertipu oleh botol-botol yang udah dimereken. Jadi kamu semua adalah botol-botol yang dimerakin. Betul nggak? Sepakat nggak? Iya. Peduli, sepakat nggak sepakat harus sepakat. Kamu semua adalah air lautan yang masuk ke dalam botol, lalu botolnya dikasih merek, dikasih brand, ya, lalu disebar ke seluruh dunia. Makanya beda-beda tuh, ada mereknya apa. Malah karena persaingan, si merek-merek ini bersaing tuh, ya kan? Bahkan karena persaingan saling menjatuhkan, betul tidak? Nah, itu karena apa? Fokus kepada brand, fokus kepada nama yang berbeda-beda, label yang berbeda, merek yang berbeda. Makanya fokuslah pada kesadaran bahwa kamu semua adalah air lautan.
dari lautan yang sama yaitu Allah. Dan pasti yang memberi air lautan ini berharap kamu semua tumbuh seperti sumber induk, tetap menjaga kesucian jiwa dan memiliki sifat-sifat sang induk ruh, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad salah. Baik, itu saja dari Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.